Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dosen pengampu teknologi bahan, yang mulia Bapak Didi Asmoroni STMT, yang saya banggakan teman-teman yang menyaksikan presentasi kami yang dilaksanakan online kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga bisa menyaksikan presentasi kami yang dilaksanakan secara daring. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sebagai moderator pada pagi kali ini akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyajian materi, dan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang keempat yaitu penutup. Baik, marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita memasuki acara yang kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri yaitu Muhammad Ainul Yakin dengan NIM 2021510064. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah apa itu awareness, sejarah awareness bagaimana, serta pembuatan awareness bagaimana juga. Di sini yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang apa itu awareness. Salah satu bahan bangunan konstruksi yang bisa memengaruhi ketahanan dari sebuah bangunan. Awareness adalah sebuah rangkaian besi yang tampak seperti lembaran kawat yang sengaja dibuat seolah-olah saling berpotongan antara satu dengan yang lain. Sejarah awareness pertama kali digunakan pada zaman pemerintahan Mesir kuno. Awareness dulunya dibuat menggunakan emas dan juga perak sebagai perhiasan. Teknik perancangan tersebut kemudian digunakan untuk membuat berbagai macam hal sehingga awareness menjadi populer pada tahun 1600-an sampai dengan 1700-an. Awareness mulai menggunakan baja dan besi untuk dibentuk menjadi kandang, jendela dan lain-lain. Mulai tahun 1700-an awareness pertama kali digunakan untuk industri. Hal ini dimulai ketika zaman industri mulai berkembang. Beberapa hal yang membuat awareness sering digunakan adalah karena meledaknya industri pengolahan kertas dan tekstil hingga sekarang penggunaan awareness masih sangat beragam. Awareness masih digunakan sebagai ayakan batu sipil, ayakan batu koral, bahkan untuk ayakan pakan ternak. Selanjutnya di sini adalah pembuatan awareness. Awareness diayam prosesnya sama seperti proses pengayaman baju. Kawat pada awalnya akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan panjang yang diinginkan. Kawat yang diatur diposisikan pada sebuah mesin. Mesin dijalankan untuk melakukan proses pengayaman. Awareness yang dilas, proses pengerjaannya beda dengan awareness yang diayam. Kawat pada proses ini akan diposisikan pada sebuah mesin yang secara otomatis akan melakukan proses pengelasan. Pada titik pertemuan antara kawat yang panjang dengan yang pendek, mesin akan melakukan proses pengelasan agar kedua kawat dapat tersambung. Selanjutnya di sini saya pasrahkan kepada Agung Wali Allah sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Waliullah, NIM 2021010070. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada moderator dan yang terhormat yaitu Bapak Didi Asmoroni sebagai dosen pengampu yang telah memberi kesempatan pada diri saya untuk
menjelaskan bagaimana cara kerja Wirmes dan lainnya. Langsung saja ke materinya. Bagaimana cara kerja Wirmes? Wirmes atau yang sering disebut sebagai ayakan batu digunakan untuk memisahkan suatu unit dengan ukuran yang berbeda-beda. Dimulai dari unit dengan ukuran yang sangat besar dalam proses pemisahannya. Unit pada awalnya dimasukkan dari ayakan batu awal yang memiliki rongga besar hingga akhirnya menuju ayakan batu dengan rongga kecil. Unit harus bergerak secara terus-menerus dalam proses ini agar hasilnya akurat. Ayakan batu ini pada umumnya cenderung akan menggerakkan unit secara terus-menerus dengan bantuan dan gravitasi dari gravitasi dan getaran yang dihasilkan mesin penggetar. Umumnya, penggayat batu tidak menggunakan mesin penggetar sehingga hanya mengandalkan gravitasi untuk proses pemisahannya. Sudut dari mesin tanpa mesin diatur sedemikian rupa agar unit dapat bergerak hanya dengan gaya gravitasi. Namun dengan penggunaan mesin penggetar, maka mesin ayakan batu ini akan menjadi lebih efektif. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengaplikasian Wirmes. Wirmes digunakan untuk berbagai macam kegunaan dan industri. Wirmes biasanya digunakan untuk melakukan proses pemisahan atau penyaringan untuk memisahkan antara benda yang memiliki ukuran besar dan ukuran kecil. Wirmes juga digunakan sebagai pelindung dari serangga atau untuk pagar hewan agar tidak lepas. Nah, beberapa di sini kegunaan dari Wirmes, yaitu 1. Keamanan, 2. Jendela, 3. Pelindung panel, 4. Pelindung alat pemadam, dan 5. Gorong-gorong, dan yang terakhir yaitu hiasan kafe. Nah, itu beberapa contoh kegunaan dari Wirmes. Untuk yang selanjutnya, industri. Industri yang menggunakan Wirmes bermacam-macam karena kegunaan Wirmes yang sangat beragam. Industri yang menggunakan Wirmes seperti 1. Pertambangan atau mining, 2. Pakan ternak, 3. Konstruksi, 4. Pertanian, 5. Otomotif, 6. Kimia, 7. Batu bara, 8. Elektrik, 9. Makanan dan minuman, dan yang terakhir yaitu tembakau. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya lanjutkan pada materi yang selanjutnya, yaitu pada Muhammad Firdausi Nuzula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausi Nuzula. Saya penyaji ketiga akan menjelaskan tentang perawatan Wirmes. Wirmes memiliki kelebihan berupa tidak perlu perawatan yang terlalu sering. Namun untuk menjaga agar usia dari Wirmes dapat memiliki umur yang panjang, maka Wirmes sebaiknya sekali-kali untuk dibersihkan. Pemilihan Wirmes yang tepat sesuai dengan penggunaannya dan pembersihan secara berkala dapat menjamin keandalan dari Wirmes dan dapat bertahan lama. Jenis Wirmes. Berdasarkan penggunaan Wirmes, maka Wirmes dibedakan berdasarkan jenis material yang akan disortir. 1. Ayakan Wirmes kering atau disebut juga dry screen. Ayakan Wirmes kering dalam proses penyortiran memerlukan agar material atau bahan sudah dalam kondisi yang kering. Jika bahan yang ingin disortir merupakan material yang basah, maka material tersebut perlu untuk dikeringkan terlebih dahulu melalui proses pengeringan atau disebut juga drying treatment. Untuk nantinya dapat disortir, material perlu untuk dikeringkan terlebih dahulu agar dalam proses penyortiran dapat mudah lolos melalui ayakan Wirmes. Jika material dalam kondisi basah ketika ingin disortir, maka nantinya dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan atau sumbatan pada screen Wirmes karena lubang yang kecil. Kedua, ayakan Wirmes basah atau disebut juga wet screen. Ayakan Wirmes basah dalam proses penyortirannya memerlukan agar material atau bahan berada dalam kondisi yang basah. Bahan yang akan disortir perlu untuk dibasahkan terlebih dahulu. Jika material tersebut merupakan material yang kering, material akan dibasahi terlebih dahulu melalui proses pembasahan atau wetting treatment agar dapat melanjutkan proses penyortiran.
terima kasih kami ucapkan kepada pemateri karena sudah menjelaskan apa itu awareness dan semacamnya. Dan marilah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Namun andai kata teman-teman mempunyai pertanyaan, langsung diajukan menggunakan WA nanti yang sudah disediakan. Dapat kita simpulkan dari penyampaian materi tadi, awareness dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, tergantung spesifikasi awareness yang digunakan. Ketika ingin memesan awareness, maka harga awareness akan mengikuti sesuai dengan ukuran awareness yang diinginkan. Jenis awareness yang digunakan berbeda-beda, karena setiap jenis awareness memiliki keunggulan tersendiri. Kegunaan awareness sebaiknya disesuaikan dengan kegiatan yang akan digunakan kita, ya. Selanjutnya marilah kita memasuki acara yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi pada pagi kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang ada kesalahan, murni datangnya dari saya sendiri. Kalau memang ada kebenaran, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.